Yuk kita nonton podcast depan rumah. Hayu hayu ngaler ngidul podcast depan rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Nampaknya cerah banget ya, bahagia banget semuanya di sini. Dan kembali lagi kita bersama dengan acara yang sudah tidak diragukan lagi, sudah sangat dirindukan juga oleh para netizen dimanapun Anda berada, khususnya untuk RT 06 di Gending Mas. Baik, dalam acara podcast depan rumah. Baik, pada kesempatan hari ini suatu kebahagiaan nih buat saya karena saya tidak akan sendiri untuk kegiatan hari ini karena banyak hal yang akan kita obrolkan, banyak hal yang akan kita ceritakan terkait dengan politik yang sangat berat terjadi di RT 06 Gending Mas. Ada apa tuh? Kita akan simak hal-hal tersebut tentunya dengan narasumber kita yang alhamdulillah telah hadir di tempat kita berada. Saya deg-degan nih, sampai merinding, lihat tuh bulu kuduk saya merinding karena sudah ada nih bintang tamu yang sudah sangat kita nantikan dan kita berikan tepuk tangan yang sama meriahnya, sangat meriah untuk Bapak Yaya, untuk Ketua RT terpilih. Dan juga ada Bapak Kosasi sebagai narasumber juga, tepuk tangan yang meriah. Deg-degan. Assalamualaikum. Salam Pak, selamat datang di sini Pak. Pak Bupati mana? Belum perjalanan masih. Oh iya, baik. Pak, kumaha ada mang? Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf yang mengganggu di sela-sela kesibukannya. Saya lagi sibuk diganggu. Ya lagi masa-masa banyak yang undang ya Pak ya, banyak undang-undang podcast. Tapi hari ini bisa bertemu di sini. Poe naon sih Teh Pak? Hari Selasa. Oh, ada hari Selasa. Tapi nggak tahu tayangnya kapan. Oh iya udah. Tapi sayang mah dari sekarang. Iya betul. Siap. Baik, hari ini kita bersama dengan para pejabat yang hari ini nampaknya wajahnya sangat bersinar sekali, sangat bahagia tapi adem ya. Kalau lihat Pak Yaya itu adem gitu ya. Sehat Pak, gimana Pak? Alhamdulillah. Hari ini bisa bersilaturahmi di sini di Gang Lele Pak. Siap. Dalam acara podcast. Apa itu Pak Caca? Podcast apa ya? Ngobrol ngalir gitu lah pokoknya nyampein Pak. Tapi intinya kita akan berbincang-bincang banyak hal Pak di kesempatan sore hari ini. Ya. Ini banyak sekali permintaan warga untuk menceritakan sih bagaimana Menghadirkan Pak Yaya dulu. Ya? Menghadirkan Pak Yaya. Banyak yang komen. Banyak yang komen, betul para netizen karena kita, ya kita kan surveinya berdasarkan netizen. Jadi netizen itu menyampaikan bisa nggak undang RT terpilih dan hari ini adalah waktunya. Terima kasih. Ya Allah. Nah Pak, di sini tuh udah poin pakot ya, pokoknya namanya apa ya? Pokoknya mah di sini ceritakan Pak, mungkin sedikit cerita-ceritanya tentang prosesnya untuk menjadi RT di sini. Soalnya kan banyak cerita bahwa Pak Yaya nggak mau, kita semua udah gundah dong. Tapi ketika Pak Yaya sudah terpilih teh, udah regret. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan perjalanan menjadi RT di 06 ini. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih semuanya. Salam berjumpa kembali dengan kita di sini di podcast depan rumah. Podcast depan rumah. Sudah begini ya, untuk RT 06 ini mungkin 21 tahun ke belakang gitu, baru kita terbentuk RT 06. Mungkin nanti 1 tahun? Iya. Jadi dari tahun 2007-2008an ya mulai itunya. Jadi nanti kita kemarin kebetulan RT itu kan 3 tahun ya, periodenya 3 tahun, 3 periode. Saya itu membantu periode yang pertama Pak Dedi itu 6 periode, berarti 6 tahun, ya kan. Membantu Pak Tian, kemudian sama gitu ya, 6 tahun juga, berarti 12 tuh. Pak Dedi sebelumnya sudah ada lagi kesananya. Tadinya saya sudah
berhenti dulu lah mengabdi gitu, membantu masyarakatnya karena banyak yang muda-muda dong. Akhirnya karena udah cukup istirahat dulu gitu ya, nanti yang muda-muda yang tampil kita yang bantu saja. Tapi di tengah perjalanan ternyata warga itu udah aja payah lagi ya. Saya tadinya sih sudah enggak gitu ya, tapi berhubung masyarakat memintanya, tapi harus kata bahasa anak-anak fair gitu ya. Jadi tidak langsung aklamasi ya kan Papa. Nah, jadi akhirnya begini, bolehlah saya maju kembali, tapi harus yakin dulu diri sayanya bahwa masyarakat itu tuh menginginkan. Akhirnya pada itu pemilihan lah 2 gitu kandidatnya, saya dengan Pak Dedi. Jadi RT pertama gitu, RT pertama Di RT yaitu 6 ini. di RT 6. Asalnya kita dari RT 5 dulu pecah jadi RT 6. Setelah itu baru akhirnya, walau ini ya bagi saya sih musibah gitu ya, innalillahi gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soalnya apa yang namanya pemimpin, betul kan kok? Kalau kita memimpin itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Nah, saya itu ya Allah. Jadi jangan sampai, saya selalu berdoa, ya Allah, semoga yang saya kerjakan itu menambah kebaikan, bukan menjadi mengurangi pahala-pahala kebaikan saya di masyarakat gitu. Nggak salah. Katanya nggak mau jadi RT, malah menyuruh orang lain. Itu bener. Nah ini begini, tadinya udah aja orang lain gitu ya, udah dari Siapa orang lainnya, Pak? Pokoknya yang nggak mau dipilih jadi RT ya, Pak? bener. Tapi kayaknya tahun sekarang saja. Nanti insya Allah periode berikutnya beliau terpilih. Gitu. Siapa itu? Saya sudah melobinya gitu ya, malam-malam gitu datang, panggil keluar gitu. Jadi kenapa? Oh ya keluar. Tunggu lama lagi. Waduh, itu pas hari H ya, dari jam 3 kemana ini orang gitu ya kan, yang menjanjikan siap gitu. Akhirnya dan terjadilah pemilihan itu. Tapi anehnya ya, setelah pemilihan berikut itu datang gitu. Ini ada apa gitu ya. Karena saya udah ini dulu, calling dulu sama teman-teman yang ada di pos. Pantes. Kalau udah beres pemilihan, kasih tahu. Saya kan tidak berbohong kan. Saya akan datang di acara itu, pemilihan itu. Yang saya nggak bilang sebelum atau sesudah. Aneh sekali. Pandai ya Pak ya. Karena saya tidak direstui kalau jadi. Keluarga. Nanti langsung aja jadi Baik kalau begitu. Nah Pak, ini kan terkait Siap. dengan menjadi seorang RT itu tadi tentang amanah dan memang agak lumayan agak sisi yang berat gitu menjadi RT ini. Nah kira-kira faktor apa nih Pak yang misalkan mendorong Bapak untuk menerima menjadi RT ini? yang jelas orangnya nih. Artinya begini, kalau sudah diamanai oleh warga ya, laki-laki itu apa boleh buat apapun gitu ya, kita kerjakan gitu. Termasuk malam-malam hari ada yang minta tolong atau apa, niatannya adalah ibadah gitu ya. Tok, Pak Yaya mau TikTok kan? Terus ya. Gimana kayaknya? Punya gaya belum, Pak? Belum. Belum. Nanti tolongnya kasih tahu di komen. Kayaknya gitu. Tapi ada informasi dari warga itu kenapa memilih Pak Yaya? Karena Pak Yaya itu orang yang tidak pernah mau menolak. Iya. Nah itu dia. Namanya? Ya. Iya, siap nama gitu kan. Iya. Nah, Pak, kira-kira nih untuk ini kan sudah terpilih ya, Pak ya, sudah warga sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Bapak dan Bapak juga bukan orang baru di kepengurusan RT ini. Nah, kira-kira program terdekat atau juga program jangka panjang yang akan dilakukan di RT 06 ini seperti apa, Pak? Sesuai dengan program. Nah, kenalkan dulu siapa beliau. Nggak mau, dia mah udah terkenal. Begini. Dia mah penyanyi ini Pak, 11 Januari gimana Pak? Jangan yang itu deh. Ganti yang mana? yang Roma Irama aja. Yang mana? Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kembali lagi kayak tadi ya. Baik, Pak. Nah, apa
apa sih yang Mungkin ke pengurus dulu Pak. Oh, sebelum iya. Program. sebelum program. Ya, sekarang kan pengurusnya baru ya, sudah terbentuk juga. akhirnya begini, kalau pengurus itu alhamdulillah gitu ya, untuk inti itu yang lamanya emang saya gitu ya, legend lah, legend gitu ya. Legend itu. Kemudian alhamdulillah dibantu oleh yang luar biasa, yang wawasannya lebih semuanya gitu. Jadi harus mau tidak mau saya harus mengikuti gaya anak muda. Kekinian lah Pak ya. Kekinian lah kita kan seperti ini. Ini yang sebelah ya. Sebelah siapa Pak? Sebelah. Oh iya. Siap. Jatuh. Oh itu gimmick. Kapan lagi ngerjain ST? Beliau alhamdulillah dengan perjanjian begini. Waktu itu kan tidak pada kalau gede udahlah Pak Koko. Nah, kalau di sini terkenal Pak Koko ya, kalau di sekolahnya Pak Ustadz lah gitu ya. Pak Yai Pak di sini Pak Sek Iya. Walid. Itu Pak Koko terkenal ya kan. Maka gitu. Udahlah bantu kami gitu, bantu saya. Ya siapa apa yang saya bisa bantu Pak? Ya banyak saya bilang itu. Sekretaris aja. Oke, siap kata beliau itu. Kemudian ada nanti Pak Solihuddin. Pak Solihuddin itu bendaharanya, Mohon maaf juga. dari beliau tidak bisa hadir di podcast ini kenapa, Pak? karena peresmian salah satu perusahaan beliau. Oh, dia sih CEO. CEO karena beliau penggemar drama Cina. Iya. Katanya dia CEO perusahaan terbesar di Asia Tenggara ya Oh Pak ya. iya, siap. Kalau nggak salah namanya adalah Rujang. Bukan, air mengalir deras tanpa batas. Oh, salah satu juga katanya mencari Air cinta semakin sejati. dekat. Air mengalir deras tanpa batas artinya tiap hari ngomong susukan. Saya cocoknya lebih cocok jadi MC Pak. Itu mah nanti. Bisa merangkap ya Kalau Pak ya. jadi narasumber kaku kok saya. Ini jangan salah. Sebelum datang kita Bapak RMC-nya semua. Aduh, bener. Ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah ada yang muda-muda, jadi kita yang legend-legend itu hanya melihat dan ternyata lebih enak loh ya nih ngeliat orang gitu bicara gitu. Nah, kalau untuk pengurus yang lainnya kita ada 12 pengurus Ada alhamdulillah. berapa seksi ini Pak? Divisi. Ada divisinya untuk Jadi strukturnya RT dulu. RT dulu, setelah Dibantu oleh sekretaris. dibantu oleh sekretaris bendahara. Setelah itu kita ada seksi untuk kerohanian, ada 2, kemudian pemuda dan olahraga juga 2, kemudian keamanan Kantikmas itu 2, lingkungan, kemudian untuk sarana prasarana. Gitu. Saya tambahkan kerohanian itu Pak Dedi, kemudian senior juga di sini tokoh masyarakat dengan Pak Haji Arif yang punya Gang Lele ini. Tapi dia punya YouTube-nya bagus. Iya, nanti bisa collab lah. TikTok-nya juga bagus. Kemudian Humas ada Pak Yusuf. Pak Yusuf nanti kita coba podcast ya, karena beliau dari kesehatan mungkin praktek menyuntik misalnya. Tutorial. Kemudian ada lingkungan serta maintenance dan sebagainya macam. Itu Pak Yono dengan Pak Romal. Kemudian ada keamanan. Komandan kita dari TNI Pak Asro. Kemudian Pak Raza. Kemudian satu lagi pemuda dan olahraga jangan lupa Pak. Jangan lupa itu yang paling Lagi semangatnya Pemudanya. jadwal futsal, jadwal bulu tangkis buat tur main. Awas halik. Kalau melihat dari skuad atau kepengurusan yang tersedia di RT 06, kalau saya sendiri sih sebagai warga di sini yang sudah agak cukup lama, saya optimis sih Pak sebetulnya dengan skuad yang sudah ada seperti itu. Lawan Persija. Saya yakin lah. Iya. Sebetulnya juga banyak sekali potensi yang tersedia tentunya di RT 06. Memang banyak sekali yang introvert seperti saya. Gitu. Jadi saya juga sembunyi gitu, banyaknya sembunyi gitu. Mau udah aja pakai helmnya. Saking introvertnya. Kalau yang mah Astagfirullah. betul. Ya, jadi pokoknya mah insya Allah ya Pak ya. Nah, ini terkait dengan skuad kan sudah pasti optimis ya Pak ya, harapannya seperti itu untuk yang terbaik. Berikutnya mungkin tentang program, program terdekat dan juga program terjauhnya seperti apa. yang terjauh itu mungkin bisa ditempuh pakai mobil, saung balok dan kaki. Jadi program kerja ini, alhamdulillah Pak Yaya ini termasuk
salah satu pemimpin yang terbuka. Makanya ketika saya dicalonkan jadi RT nggak mau, tapi saya siap jadi apapun asal jangan jadi RT Pak Yaya. Lo jadi sekretaris, oke, karena saya udah janji kan. Jadi beliau mendelegasikan kepemimpinan dengan baik. Saya diberi kesempatan, tim yang lain juga sama. Silakan mau ide apapun. Nah akhirnya kita buka program kerja ini menjadi beberapa jangka. Jangka pendek, jangka panjang, jangka imah. Kemudian kita pecah lagi lebih spesifik. Ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Jadi karena di periode ini kita 5 tahun ya. Kalau sebelumnya kan hanya 3 tahun. 3 tahun sekarang 5. Sekarang 5 tahun, bayangkan. Mudah-mudahan keumuran. Amin, amin. Yang pasti sih mudah-mudahan membawa kebermanfaatan bagi warga. Ada harian, bulanan, mingguan, nanti bisa dilihat di sini. Yang pasti yang harian itu jaga keamanan, kebersihan lingkungan, itu yang paling pasti ya. Iya, betul. Kemudian kalau mingguan kita ada olahraga, kerja bakti itu mingguan. kemudian ronda itu Mingguan, bisa ya. mingguan, bisa harian masuknya gitu. Kemudian ada bulanan itu ada pengajian, juga. kemudian ada apa namanya, selain pengajian, saya harus lihat kamusnya dulu Pak. Tapi kayaknya cocok jadi RT. Sebentar lagi. Sebenarnya dia itu apa, kalau ini mah tarik napas dulu gitu dia teh, lihat dulu Bawahan ya Pak ya. bawahan itu yang susah. Mudah-mudahan kedepannya ada satunya itu mungkin program-program itu banyak. Yang paling utama kita akan ini ya untuk lingkungan gitu. Yang tak kalah penting kita itu program, karena RT itu penyambung ataupun apa ya, penyambung lidah dari program-program pemerintah. Maka yang paling utama, karena Kota Bandung ini dengan darurat sampah gitu ya kan. Nah, kita ada program-program khusus untuk penanggulangan sampah dari lingkungan RT sendiri. Kita di lingkungan kita ada gang lele, itu udah peternakan lele loh. Oh iya. Ada peternakan lele kan, ya kan. Kemudian nanti kita ada peternakan ayam gitu. Ini seperti yang lain kita itu di lingkungan itu ya asri lah gitu, dapat sampahnya teratasi, warganya sehat dan tentunya sesuai dengan logo kita apa? Rukunnya Isi. Gitu Kak, yang tadi itu yang programnya itu mingguan itu ya. mingguan itu ada kita kerja bakti, kemudian olahraga betul, ada nobar udah kemarin sudah nobar, versi menang lah. Kerja bakti. Oh yang terakhir itu Pak. Iya, kemarin tuh. Kalau untuk titik nobar itu di mana Pak kurang lebih? Kita biasanya di Gang Lele karena tidak mencukupi, akhirnya kita Geser. Kalau bulanannya ada pengajian, kemudian ada insya Allah akan ada apa namanya, updating. Kita membuat program yang transparan. Jadi dana kita akan share di grup untuk warga. Jadi kita punya saldo berapa sih gitu. Mungkin per 3 bulan akan di-share oleh bendahara. 3 bulan ya. Kemudian akan juga update warga. Kita sedang coba diskusi dengan beberapa warga yang punya potensi untuk membuat aplikasi warga. Jadi Pak Andri ngecek, saya udah iuran belum ya, daripada nunggu lama-lama, nanti kita buat aplikasinya. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil, ini kan kita lagi gali potensi dari warga. Kemudian juga ada program buruan sae. Itu Ketahanan pangan itu kan. ketahanan pangan, betul. Dan yang beda mungkin dari pengurus sebelumnya adalah kita akan ada sebelum yang tadi ya, selain yang tadi ada ucapan ulang tahun buat warga. Sebenarnya sederhana ya, tapi ini kalau saya dengar istilah itu memanusiakan manusia. Betul. Jadi ngerasa saya tuh diakuin, Pak Andri ulang tahun diucapin sama Pak RT ya, selamat ulang tahun Pak Andri, didoakan oleh seluruh warga gitu ya. Kapan mulainya Pak? Setelah serah terima. Kapan serah terimanya? Februari. Betul. Karena kita akan serah terima itu hari Minggu, insya Allah, tanggal 1 besok. Februari. Ya, Andri ikut kan? Zoom beliau. Berarti Secara online. Makanya Zoom. Makanya Zoom juga berbentuk gambar. Dan juga ada program tahunan Pak. yang program kita ya, yang Ini kan selalu baru ada gathering 17-an, ada kurban, ada halal bihalal. Bisa juga tablik akbar kan ya Pak. Mudah-mudahan. Dan yang paling penting, kita akan coba, setelah diskusi dan instruksi dari beliau, kita akan cari, ulik
hari jadi RT itu Nah, betul. Sekarang lagi ditelusuri ya. Betul. sebenarnya hari jadi RT 6 itu kapan? Saya punya relasi beberapa dari tim arkeolog Pak, kebetulan, tapi lagi pada sibuk di Gunung Padang. Apakah prasasti itu ada di gang mana? Misalnya kalau baik. sudah terbentuk, buat apa sih? Tapi kan penting ya. Penting, Kita betul. memperingati hari jadi RT. Bisa mungkin ke depan kalau memang ada dana, ada aspirasi dari warga, bisa di pas ulang tahunnya ya. Nah, Mungkin bertepatan dengan momen apa, kita buat bazar, donor darah dan sebagainya Bisa, sebagai gitu. bentuk rasa syukur Rasa bahwa syukur RT kita. 6 ini Iya, betul. hadir gitu. Karena kita mempunyai program yang sudah terperinci gitu. Ini berprogram ya. Iya. Kemarin kita sudah melaksanakan itu kerja bakti ya Pak ya. Kerja bakti ada beberapa titik gitu. Karena Asal program pebakti kerja- datang, kerja Betul. Oke, baik. Iya. Memang sangat luar biasa ya program-programnya banyak Iya, sekali dan iya, juga iya. tadi disampaikan begitu sangat detail sekali oleh Pak Koko sebagai Iya. sekretaris RT terpilih dan juga Bapak Yayas mempertegas bahwa mengamini dari segala apa yang telah diprogramkan ke depan oleh timnya. Tentunya program ini terinspirasi dari pengurus RT sebelumnya, Pak Tian dan kawan-kawan itu yang sangat luar biasa, yang membangun RT 6 ini begitu luar biasa. Bahkan saya sendiri jadi betah di sini karena kepengurusan beliau selama beberapa periode itu, dan memang diakui oleh tetangga-tetangga sekitar kita bahwa RT 6 itu kompak, Iya, betul. kemudian maju dan lain sebagainya. Dia bisa membangun katanya RT 6 ini lebih maju gitu Salah ya satunya kan. karena jasa beliau, Betul. Pak Tian dan kawan-kawan. Betul. Dan Bu Tian ya. Yang menggerakkan. Bu Tian, Bu Eva, Bu Tati, dan senior-senior yang Legend-legend. legend-legend. Baik, sebetulnya berarti bangunan untuk RT sendiri sebenarnya sudah terbangun dari kepengurusan sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin ada Pak sepatah dua patah kata mungkin untuk disampaikan mungkin kepada pengurus RT sebelumnya gitu. Dari Bapak dulu deh. Dari saya dulu. Untuk pengurus yang lama ya Pak Tian itu 3 periode ya, berarti betul 3 itu. Saya ucapkan terima kasih, estafet kepemimpinannya saya lanjutkan gitu, program-program beliau yang sudah dititipkan berbentuk lisan dan tulisan akan kami kerjakan gitu. Karena program-program beliau masih banyak, terutama program itu membantu program pemerintah untuk kawasan bebas sampah. Baik, luar biasa. Dari Bapak mungkin ada tambahan Pak? Untuk pengurus sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih banyak karena jasa-jasa beliau ini yang luar biasa sebagai tolak ukur keberhasilan RT kita ini kompak, bagus, maju, dan yang penting warganya nyaman. Betul. Kalau kami pengurus yang baru hanya meneruskan saja program-program beliau. Iya. Betul. Satu kata untuk tentang warga RT 06 dari Pak Yaya dulu. Rukun ngahiji. Oh, itu dua berarti. Kalau dari Pak Koy, Oh, dari Pak Andri dulu. saya mau bukan RT. Apa tuh? Selain rukun ngaji, harus nyaman, saling bantu-membantu. Ini berapa kata? Banyak, nggak apa-apa lah. Baik, kalau Pak Koy Mahaman. Kekeluargaannya harus semakin Iya. kompak. Kalau bahasa lu baik lanjutkan. Baik, tentunya untuk perjumpaan kita meskipun singkat tapi daging semua karena ini terkait dengan waktu sudah agak sedikit mengelam ya suasana kita pada hari ini. Dan tentang obrolan kita pada sore hari ini mengandung daging Pak. Apa itu? Nyerelap di dia. Mungkin buat warga Pak, pesan-pesan buat warga. Oh, pesan dari Pak RT Iya. terbaru. Baik, kalau begitu kita akan Tanya dulu tuh Pak. kita dengarkan pesan nih dari Pak RT Pesan. untuk para warga. Silakan Pak RT. Pesan untuk warga semua RT 06, tetap jaga kekompakan, kemudian persaudaraan kita semakin erat, dan saling mengingatkan, saling menyayangi untuk warga RT 6 rukun ngahiji. Baik, tepuk tangan atuh. Itu dari RT 06 untuk periode 2026 sampai 2031. Berikutnya dari RT 2020. RT 2031. Amin. Ada Dengan strategi yang sama.
Lanjutkan. Sudah ada. Ya. Baik, kita tutup saja deh perjumpaan hari ini tanpa banyak kata. Hidup sendirian dengan aura kasih. Aku sendirian, tapi juga aura kasih. Baik, terima kasih. Hidup sendirian tanpa kekasih. Tapi Pak, kita tutup dulu. Itu Abdul. Baik, kita tutup untuk perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Yaya untuk kehadirannya. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Pak Kokoy. Terima kasih Pak. Minum dulu Pak. Boleh diminum dulu. Dan terima mohon maaf bila banyak sekali kesilapan karena di sini jujur nama podcastnya aja kita masih ragu gitu ya. Tapi mudah-mudahan doakan untuk kita lancar dan juga banyak yang nontonnya. Gitu. Dan untuk kesuksesan di RT. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya Andri undur pamit untuk host kali ini. Jalan berdua dengan aura kasih di perjalanan ketemu si mantan, sedang berduaan di Tangkal Awi. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak sekali kesilapan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nonton podcast depan rumah. Hayu hayu ngaler ngidul podcast depan rumah.